videonya. Akun yang mempopulerkan video ini itu dari akunnya @its.me.andit012 dan videonya sendiri sudah ditonton lebih dari 13 juta orang dengan 1,6 juta likes. Berarti memang rame banget guys. Dan coba kita lihat videonya. Pantesan gak pernah geng. Baru tahu kalau Upin Ipin udah mati satu keluarga dan semua cerita cuman khayalan opah. Wow, aku juga baru tahu sih. So, sebenarnya udah banyak banget teori-teori yang berterbangan di luar sana tentang Upin Ipin. Dan kali ini kayak heboh lagi gitu loh guys. Dan di video berikutnya ada penjelasan atau bukti yang menunjukkan makamnya Upin Ipin di dunia nyata. I don't know, coba kita lihat ya. Nah, ini makamnya guys. Entah ini real atau enggak sih. Nah, ini Upin dan ini Ipin. Tuh, kayak asli gitu loh guys. I don't know ini letaknya di mana, tapi nama Upin Ipin itu ya nggak mungkin hanya satu orang yang di kartun. Mungkin di luar sana ada yang kebetulan namanya Upin Ipin dan mereka saudara kembar. I don't know, juga nggak tahu sih. Konon katanya animasi Upin Ipin ini terinspirasi dari dua bocah yang sudah meninggal. Nah, Ipin ini meninggal di tahun 1995, sementara si Upin meninggal tahun 1996. Kok bisa beda gitu? Lalu Lesko Pakyu, which is itu company dari animasi pembuat Upin Ipin itu, menghubungi nenek dari dua bocah yang sudah meninggal itu untuk diangkat jadi cerita animasi. Dan di tahun 2007 Upin Ipin ini tayang pertama kalinya di televisi. Berarti udah 12 tahun semenjak kejadian baru dibuatkan animasi kayak diluncurkan gitu loh guys. Ya, banyak yang berasumsi kalau kisah ini dianimasikan karena untuk menyenangkan si neneknya ini karena sudah ditinggalkan oleh dua cucu kesayangannya. Jadi untuk kayak menghibur neneknya supaya tidak sedih, tidak stres karena telah kehilangan cucunya ini. But I don't know gimana tanggapan kalian. Terus yang aku bingungin ini pasti kalian pada bertanya-tanya kan, terus orang tuanya Upin Ipin tuh kemana gitu loh, kok tidak pernah muncul di episode-episode gitu loh. Nah, coba kita dengerin penjelasan dari si mbak-mbak TikTok ini ya. Halo guys, makasih banget buat CCN Family yang udah request tentang cerita ini. Jadi, cerita ini tuh tentang Upin Ipin. Kalian pernah sadar gak sih kalau orang tua mereka itu nggak pernah muncul di episode manapun? Kalinya muncul pun, kedua orang tua ini tuh nggak menunjukkan mukanya. Jadi guys, di episode 8 tentang kenangan musik jiwa, diceritakan bahwa ayahnya itu seorang tentara yang sudah gugur. Diperlihatkan ada lencana, seragam tentara, dan juga penghargaan yang sempat didapatkan oleh ayahnya di sebuah koper dan masih tertata dengan rapi. Sedangkan ibunya, dia itu kebingungan waktu hari ibu. Jadi waktu teman-temannya mempersiapkan hadiah untuk ibunya, dia itu kebingungan dan akhirnya opah atau neneknya membawa mereka untuk berdoa di makam kedua orang tuanya. Ada juga yang bercerita kalau lanjut part 2. Oke. Seperti itu ya, pasti lanjut part 2 itu nyebelin sih. Oh, jadi intinya bapaknya Upin Ipin tuh katanya tentara dan udah gugur gitu pada waktu perang. Sementara ibunya tadi kemana guys? Aku nggak nyimak sih. Terus ada komentar dari netizen TikTok nih yang menjelaskan nih lebih detailnya. Katanya ia kan meninggalnya gara-gara kecelakaan mobil pas Upin Ipin pengen pulang kampung ke rumah opa. Di tengah jalan mobil Upin Ipin dan keluarganya kecelakaan. Tapi Kak Rosnya selamat karena nggak ikut pulang kampung karena ada kerjaan kuliah sama teman-temannya. Dan gara-gara itu Kak Ros tinggal di rumah opa cuman berdua. Katanya Kakak Ros pernah koma waktu itu. Iya, gara-gara shock mendengar kabar orang tuanya meninggal kecelakaan, Kak Ros koma kurang lebih 2 tahunan. Astaga, nyesek banget. Ini rada nggak masuk akal ya, siapa yang mengalami musibah tapi Kak Rosnya ikut shock sampai koma 2 tahunan. Itu gimana ceritanya? But ya namanya teori ya. Oh, jadi di sini kita udah dapat mengerti ya guys, kenapa kartun Upin Ipin ini tidak pernah gede-gede, selalu kayak stuck di TK aja ya, karena kartun ini memang dikhususkan atau dibuatkan untuk mengenang mendiang si anak kecil itu kan, karena dia meninggalnya pada waktu kecil, makanya ya udah kisahnya dibuat di sekitaran dia waktu berumur segitu. Jadi makanya itulah alasan kenapa Upin Ipin itu tetap masih di TK saja gitu. Terus guys, ada satu video yang beredar yang menjelaskan kalau ini episode terabsurd dan termenyeramkan, tercreepy selama episode Upin Ipin. Coba kita lihat ya.
ada apa dengan video ini? Ada yang tahu? Oke, Upin Ipin kayak makan es gitu. Terus di sini dia langsung kayak like crazy, kayak langsung apa ya? Membabi buta gitu, langsung gila. Tuh. Tuh kayak langsung gila gitu loh. Oke, dia langsung kayak melahap semua makanan di kulkas, langsung kayak liar jadi anak nakal gitu loh. Tapi katanya itu memang karena itu efek makan gula, makanya langsung pikirannya langsung kayak aktif, langsung kayak hiperaktif gitu loh guys. Tapi guys, aku baru nemuin satu artikel yang berjudul Ipin Upin Karya Makan Mahasiswa ITB, which is berarti karya anak bangsa Indonesia. Dan artikelnya udah lama banget, tahun 2010. Dan aku akan baca aja guys. Kisah dua bocah gundul itu ternyata diproduseri oleh seseorang yang pernah kuliah di Institut Teknologi Bandung. Namanya Burhanuddin Razi. Pria yang kini usianya di atas 50 tahun, pernah menimba jurusan teknik perminyakan di ITB sekitar tahun 1980-an. Namun ia hanya kuliah 1,5 tahun hingga akhirnya memutuskan untuk pindah karena alasan pribadi. Burhan, demikian ia biasa dipanggil, memiliki les Kopaku, perusahaan yang bergerak di bidang animasi, kreatif, dan film. Kok dia bisa punya perusahaan les Kopaku ini? I don't know. Bersama istrinya Ainon Bete Arif dan sejumlah stafnya. Mereka menciptakan kisah dan karakter untuk serial Upin Ipin sekitar 4 tahun yang lalu. Berarti udah 4 tahun, 2007 berarti. Ini kan artikel terbit tahun 2010. Mereka membuat animasi ini karena mereka ini suka sama anak-anak. Nah, Ainon bukan hanya ikut menulis cerita saja. Ibu 4 anak dan nenek 1 cucu ini juga mengisi suara di Upin Ipin. Suara opa neneknya Upin Ipin adalah suara Ainon. Oh, karakter opa dikenal sebagai sosok nenek yang santun, penyayang, dan juga penuh perhatian. Kesuksesan Upin dan Ipin dimulai ketika mengikuti festival film Cannes di Prancis 4 tahun yang lalu. Burhan dan Ainon mengirimkan cuplikan gambar Upin dan Ipin ke ajang bergengsi tersebut. Indonesia diakui Ainon memiliki tempat yang spesial untuk dirinya dan juga sang suami. Mereka bahkan berencana membuat cerita Upin Ipin dengan mengikutsertakan karakter khas Indonesia, Unyil. Nah, melihat ternyata Upin Ipin gak meninggal. Upin Ipin ternyata meninggal. guys, kalau kalian pengen tahu teman kalian bohong